Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Laila Agustina. Saya dari kelas pendidikan Bahasa Arab C. Saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa yang artinya para pengganti dan ar-rasyidin yang artinya mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan umat Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang sangat arif dan bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad wafat. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Siapa sajakah Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi atau Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW sejak masa jahiliyah. Beliau juga merupakan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. As-Siddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar yang diberikan oleh para sahabat karena ia sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Beliau diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor di balai pertemuan kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi atau 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa, yaitu memerangi kelompok pembangkang seperti Al-Anwat Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzab, dan Tulaihah bin Tuwailid Al-Asadi yang mengaku dirinya Nabi. Kodifikasi Al-Quran atau memukan Al-Quran, perluasan wilayah Islam hingga ke Damaskus, Palestina, Yordania, dan Hind. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman, dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Beliau juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sejak usianya masih kecil, ia sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas, dan tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun. Jadi tidak heran saat Umar bin Khattab memeluk Islam, barisan kaum muslimin ditakuti oleh kaum kafir Quraisy, karena beliau sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam sehingga terkenallah ia sebagai singa padang pasir yang amat disegani. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Beliau memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mencapai beberapa prestasi, yaitu perluasan daerah Islam, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, menetapkan kalender Hijriah, pertama kali mendirikan Baitul Mal,
pertama kali mengumpulkan orang untuk salat jenazah. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Terakhir dari keluarga saudagar yang kaya dan sejahtera, Umar dikenal sebagai pribadi yang lembut dan murah hati. Kebaikan yang paling menonjol dan sangat melekat padanya adalah kedermawanan dalam memberikan harta. Ia banyak melakukan amal kebaikan sehingga ia mendapat gelar Guniyun Syakir, yakni orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu, ia diberi julukan Dzun-Nurain, yang artinya yang memiliki dua cahaya. Walaupun beliau terkenal dengan kaya raya, namun beliau tak segan untuk ikut berperan dan bergaul dengan masyarakat kelas bawah. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang berkuasa paling lama, yaitu pada tahun 644 sampai 656. Pada masa pemerintahnya, Utsman bin Affan telah mencapai banyak prestasi, yaitu merenovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah Islam, menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat setelah Utsman bin Affan dan juga termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Menurut silsilah Ali, adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan juga menantu Nabi dengan pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahra. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam setelah Siti Khadijah. Didikan Nabi Muhammad menjadikannya seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan bijak. Karena keberaniannya yang sangat luar biasa, beliau mendapat gelar Singa Allah dan Karamallahu Wajhahu, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia yang sangat muda dan sudah banyak membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib berkuasa selama 6 tahun, yaitu pada tahun 656 sampai 661. Jasa-jasa dan prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib yaitu melengkapi tanda baca pada huruf hijaiyah, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan pembangunan, dan memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam dan lainnya. Syukron. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.